Tidak akan banyak yang saya sampaikan karena judulnya kultum, kuliah 17 menit. Yaitu kita ambil sebuah hadis baginda Rasul yang berbunyi an Abi Hurairah, riwayat Abu Hurairah an Abdullah bin Ubay, dari Abdullah bin Ubay, Kangjeng Rasul telah bersabda, aufa naumi shaimi ibadatun. Yang pertama, tidurnya orang yang berpuasa disamakan, disederajatkan dengan ibadah. Kalau ada orang tidur di masjid lagi puasa, lagi ibadah dia itu. Tapi meskipun begitu, jangan jadi patokan. Sehingga seharian tidur mulu. Akhirnya nggak hatam Quran. Artinya kalau kita pas kecapean, silahkan tidur beberapa jam. Itu termasuk ibadah kita kepada Allah. Luar biasa. Yang kedua, wasumtuhu tasbihun. Orang yang berpuasa diamnya saja seperti baca tasbih. Kayak orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diamnya orang puasa laksana baca gituan. Makanya kita hindari omongan yang tidak perlu agar kita selalu bertasbih tatkala kita diam. Yang ketiga, keutamaan orang puasa adalah wa amaluhu mudha'afun. Amal-amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan wajib diganti dengan 70 kali lipat. Sedangkan yang sunnah-sunnah mendapatkan pahala wajib. Kalau kita mengerjakan duha 2 rakaat, sama dengan sholat subuh 2 rakaat. Tambah duhanya 4 rakaat, ya seperti isya 4 rakaat. Ibadah sunnah diganti dengan pahala wajib. Yang keempat, apa gerangan yang diperoleh? Tiada lain wa du'akun mustajabun. Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dikumpulin, enggak langsung dipanjar di alam dunia. Makanya kita enggak boleh seuzon sama Allah. Kok saya minta enggak pada dikabul ya? Lagi disimpan. Tatkala kita nanti dihisab, banyak dosa-dosa kita Allah timbang dengan doa-doa yang disimpan. Mestinya kita masuk neraka karena banyak doa yang tersimpan, enggak jadi masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang kelima, orang yang berpuasa tiada lain adalah wadzanbu maghfurun. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun biarpun demikian, biarpun kita melaksanakan ibadah yang luar biasa semacam puasa, amalan tarawehnya, tahajudnya, baca Qur'annya, amal-amal tersebut akan dibawa oleh malaikat hafazah khusus yang membawa amal, akan dilaporkan, dibawa amal kita ke atas sampai tembus kepada Allah. Namun tatkala hafazah naik ke langit pertama, amal ibadah kita berupa sholat, zakat, puasa bagus bercahaya. Datang hafazah menghadap gaib penjaga langit yang pertama. Kemudian dilihat, dicek, maka penjaga langit pertama mengatakan begini, hai hafazah, idribu hadzal amal ila sahibi. Hai hafazah, lemparin amal ini kepada yang bikin kerjaan. Kenapa? Ana sahibul ghibah. Aku ini malaikat khusus mensortir orang yang beramal tapi doyan ghibah, ibu sekalian. Ibadah-ibadah tapi ghibah melulu sama orang. Begitu langsung tidak diterima amal tersebut, pahala puasanya, zakatnya,
lain-lainnya. Kenapa ada ghibah? Amarani Rabbi alla yada' man ikhtaban nas. Allah memerintahkan saya untuk tidak membiarkan naik amal-amal manusia yang masih suka ghibah. Makanya ibu-ibu di bulan Ramadan kurangin tontonan semacam cross check, recheck and recheck, silet dan sebagainya. Itu mendorong kita untuk ghibah. Ntar cerita rumah tangga orang lain diceritain ke temennya, habislah amal kita, baru sampai langit pertama sudah turun lagi. Andai kata sudah beres di langit pertama aman, tidak ada ghibahnya, naik lagi hafazah, bawa amal tersebut naik ke langit kedua. Di langit kedua, hafazah malaikat yang bawa amal tersebut juga berjumpa dengan malaikat penjaga pintu daripada langit kedua. Dilihat lagi, ghibah nggak ada, cuman malaikat kedua pun bilang, idribu bihadzal amal ila sahibi. Hai hafazah, lempar ke mukanya amal nih, nggak kepake nih amal. Kenapa? Memang tidak ada ghibahnya, tapi ana malakul fakhr, aku ini adalah malaikat kebanggaan. Aroda bi amalihi manfaatad dunia. Dia beramal tujuannya mau mendapatkan manfaat dunia. Dulu waktu masih nyalon caleg rajin duhanya. Begitu kepilih udah nggak duha-duha lagi. Dulu waktu nyalon jadi camat rajin duhanya. Pas jadi camat lupa sama duhanya. Duhanya sekedar buatan. Yang begitu ditolak di langit kedua orang yang beribadah karena apa? Tujuan dunia. Kemudian andaikan sudah beres di langit kedua tidak ada tujuan dunia, ibadahnya semata-mata karena Allah, naik lagi hafazah ke langit ketiga. Di langit ketiga juga hafazah tercekal dijaga oleh malaikat penjaga pintu langit yang ketiga. Apa kata malaikat penjaga pintu ketiga? Hai hafazah, idribu bihadil amal ila sahibi. Lemparkan amalnya ini ke yang bikin, ke yang punya. Kenapa? Ana malakul kibri. Saya ini malaikat sombong yang mensortir kerjaan orang, amalannya yang ada sifat sombong di hatinya. Sehingga amaroni Rabbi, Tuhan memerintahkan aku alla yada'a amalahu ila anjalizani, untuk lewat amal tersebut karena dia masih ada sombong, ya takabur an-nas, sombong kepada manusia, merasa paling betul. Kemudian hafazah naik lagi, tatkala amal satu beres dari ghibah, tidak ada ghibahnya. Yang kedua dia semata-mata bukan tujuan dunia, dan yang ketiga tidak ada rasa sombong. Di langit keempat ditolak lagi, kata penjaga malaikat langit yang keempat, hafazah, ada apa? Lemparkan amal ini kepada orangnya. Kenapa? Sebabnya dilempar tidak diterima. Baik kita ikuti episode berikutnya pada kajian Mata Basir subuh besok, insya Allah. Usikum wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.